Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan pemahaman Alkitab kita minggu ini. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara di tengah keluarga, di kantor, dalam perjalanan, di luar kota, atau juga saat ini yang sedang dalam masa pemulihan ataupun yang sedang merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Apapun keadaan kita saat ini, kita bersyukur kepada Allah, kita dapat bertemu kembali, kita dapat dimampukan untuk bersama-sama mengikuti kembali, mendalami kembali firman Tuhan. Hari ini kita akan mendalami kembali kitab Kejadian pasal 14, tentunya dengan salah satu sosok yang cukup menarik, Melkisedek. Sebelum kita melanjutkannya, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memuji Tuhan. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi kita telah mengangkat pujian dan saat ini kita akan memulai membaca, mendalami, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesempatan kami hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali mendalami firman-Mu. Tolonglah kami agar ketika kami membaca, mendalami, mengupas setiap bagian firman Tuhan, khususnya untuk salah seorang tokoh yang tercantum di dalam firman Tuhan saat ini, biarlah melaluinya kami tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga kami dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan harapkan lewat firman yang kami baca, kami dalami, kami renungkan saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang berkarya dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan topik kita untuk mendalami kisah perjumpaan Abram dan Melkisedek.
perjumpaan yang menakjubkan. Apa yang menakjubkan di dalamnya? Ya, kita akan lihat bersama-sama. Kita akan melihat dulu perjalanan Abram. Ya, Bundaran Merah itu adalah kejadian yang saat ini akan kita dalami tempatnya. Abram di sana mengalahkan raja-raja di timur untuk menolong Lot. Raja-raja di timur itu terdiri dari 4 kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kedar Laomer. Ya. Kemenangan itu membawa Lot kembali dari tahanan, dan ketika Abram ada di lembah raja, maka mereka berjumpa dengan sosok yang disebut Raja Salem, juga Raja Melkisedek atau Imam Melkisedek. Siapa tokoh ini? Ya, siapa Raja Melkisedek ini? Sangat terbatas informasi yang didapat dari Alkitab. Pasal ini hanya sedikit mengangkat. Kisahnya pun sekelumit ini saja. Kemudian ada lagi di kitab Mazmur. Nama Melkisedek disebutkan juga, Imam Melkisedek. Tapi apakah imam yang sama? Ya. Jadi sangat minim keterangan tentang Raja Melkisedek. Kalau namanya, kita bisa melihat dari namanya terdiri dari 2 bentuk kata, Melki dan Sedek. Artinya Raja Kebenaranku atau Raja Kebenaran, Melkisedek. Dia disebut juga Raja Salem. Salem merupakan bentuk jamak dari Shalom, damai sejahtera. Jadi bisa disebut juga Raja Shalom atau Raja Damai. Ini lembah yang disebut dengan lembah raja. Di situ ada jalur raja. Nah, lebih jelas lagi ada garis merah itulah perjalanan Abram ya di antara Sikem. Ada tempat bernama Sikem di zaman kemudian. Dan juga dekat dengan Yerusalem, kurang lebih 370 meter jaraknya. Apakah kerajaan Salem dengan Yerusalem ada kaitannya? Ini pun belum diketahui dengan pasti. Kerajaan Salem letaknya belum diketahui dengan pasti. Pada ayat 18, kemudian Abram disambut juga oleh Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Siapa dia? Imam Melkisedek, imam Allah maha tinggi. Ya. Peran lain sebagai seorang raja, Melkisedek juga seorang imam. Imam adalah jabatan keagamaan dan kerohanian. Namun persoalannya apakah dia memimpin kerohanian pada Allah yang sama yang disembah oleh Abram, atau Allah yang lain, Allah Kanaan. Kita tidak tahu persis, Alkitab tidak mengungkapkan. Lalu juga memakai unsur roti dan anggur. Ini berkaitan dengan ritus keagamaan. Ya. Dan roti dan anggur terus dipakai bahkan sampai saat ini. Kita bisa melihatnya dalam perjamuan kudus. Pada waktu itu, Abram diberkati oleh Melkisedek dengan dia dibawakan roti dan anggur. Zaman sekarang, roti dan anggur disimbolkan sebagai tubuh dan darah Kristus. Tapi pada waktu itu, roti dan anggur digambarkan sebagai simbol berkat Allah. Roti menggambarkan kehidupan, ya, memberikan kekuatan. Anggur juga menggambarkan juga tentang kehidupan, ya, darah yang membuat seseorang hidup. Imam sekaligus juga Raja Melkisedek. Sungguh misterius. Sosoknya misterius. Tadi tidak dijelaskan ayahnya siapa, ibunya siapa, anak dari siapa. Alkitab sangat terbatas mengungkapkan sosok ini. Misterius sekali. Alkitab pun mengangkatnya hanya kemungkinan, hanya bagian ini saja. Di tempat yang misterius. Ya.
tempatnya misterius, kerajaannya misterius. Apa yang mau kita lihat dari hal ini? Sungguh perjumpaan Abram dan Melkisedek adalah perjumpaan yang menakjubkan. Abram menghayati bahwa sosok yang tadi kenal ini digambarkan, disimbolkan Allah yang hadir, memberkati dan mencurahkan berkat. Abram pun tidak mengenal siapa sosok ini. Dalam tradisi Israel kemudian, orang-orang yang tak dikenal seringkali digambarkan sebagai malaikat atau utusan Allah. Relevansi ataupun kaitan teks bacaan kita ini untuk kita saat ini. Apa yang mau kita dapat? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita pelajari dan kita tumbuhkan dalam kehidupan kita? Bahwa yang pertama adalah di sini kita diajak untuk menumbuhkan sikap menghargai dan tak merendahkan atau meremehkan orang lain. Abram bisa saja menolak Raja Melkisedek ini. Dia tidak kenal. Menolak untuk diberkati. Siapa dia? Ya. Tapi Abram lebih memilih untuk menghormati, menghargai, dan menerima berkatnya. Karena Abram melihat kehadiran Melkisedek yang misterius ini menjadi simbol kehadiran Allah yang misterius yang mencurahkan berkat. Yang kedua, Allah dapat memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang tak kita kenal. Kadang musuh kita, sekali waktu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan berkatnya yang mendatangkan kebaikan. Orang Samaria ini dianggap musuh oleh orang Israel. Tapi justru ketika seorang Israel dirampok dan mengalami luka-luka yang parah, justru orang yang dianggap musuh ini yang menyelamatkan orang Israel ini. Karena itu, dalam kaitan kita, di tengah kehidupan kita saat ini, tengah keluarga, bersama anggota keluarga, saudara kita, karyawan kita, anak buah kita, murid kita, pasien kita, jemaat kita diajak untuk saling menghargai dan menghormati. Hindarilah sikap merendahkan atau meremehkan orang lain. Karena itu bukan hanya membuat orang lain terluka, tapi juga sebenarnya membuat nilai diri kita menjadi berbeda di mata orang. Lewat teks ini, kita diingatkan. Orang yang tak kita kenal sekalipun bisa hadir dalam kehidupan kita untuk menyatakan berkat Allah yang memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah tadi firman Tuhan yang telah kita dalami. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus setia, taat, rendah hati di hadapan Tuhan, dan belajar juga rendah hati di hadapan sesama. Tuhan memberkati.